kali ini kita masuk di part 3 dari Hinamatsuri, yang menjadi bagian akhir dari cerita Hinamatsuri ini. Jika kalian belum nonton part 1 dan part 2, kalian harus nonton dulu, baru kalian bisa nonton part 3 berikut ini. Let's go! Di akhir part 2 kemarin, Hina gagal untuk kembali ke dunianya disebabkan hilangnya bola pengantar, karena Nita membuangnya. Lalu Ika segera menghubungi Mao datang ke dunia ini untuk membawakan bola bagi Hina. Di sebuah pulau terpencil, Mao datang seorang diri tanpa ada manusia lain satupun. Mao pun merasa gagal menjalankan misi pertamanya datang ke dunia ini. Hal ini dikarenakan Mao tidak bisa menemukan bola yang dibawanya karena sebenarnya bola itu telah hanyut di bawah air laut. Dan juga Mao tidak dapat bertemu dengan Ika, Hina dan Atsu. Saat Mao sedang berpikir, tiba-tiba Mao merasa lapar. Lalu Mao menggunakan kekuatannya mengambil ikan dari air laut lalu membakarnya dan memakannya sambil menangis. Saat itu buah kelapa tiba-tiba jatuh dan Mao menambahkan rambut kelapa sehingga mirip dengan Hina dan Ansu. Mao pun tidak merasa kesepian lagi karena Mao memerankan cara bicara Hina dan Ansu. Malam pun tiba Mao curhat dengan kelapa Hina dan Ansu tentang kegagalannya. Tak terasa 12 hari telah berlalu, Mao pun membuat baju dan rok dari tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya itu, Mao pun membuat rumah dari batang pohon. Hari demi hari berlalu, Mao menghabiskan waktu bersama kelapa Hina dan Ansu. Hingga beberapa bulan berlalu, akhirnya Mao putus asa akan kesepiannya dan memutuskan merakit batang kayu menjadi sebuah perahu rakitan dan pergi dari pulau itu untuk bertemu manusia yang lain. Kembali pada kisah Nita, saat itu bos Nita sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Di saat itu pula ada atasan Nita yang lain bernama Naito, baru saja keluar dari penjara. Nita dan Sobu menjemputnya. Karena bos sedang sakit, maka terdengar sebuah berita bahwa akan ada pemilihan bos baru untuk menggantikannya. Nita, Sobu dan Hina datang ke rumah sakit untuk menjenguk sang bos. Hina pun berharap bos memilih Nita sebagai penggantinya, sambil bercanda bos menyetujui permintaan Hina. Hal ini disalahpahami oleh Sobu dan segera mengabarkan berita ini ke para anggota Yakuza. Akibat perbuatan Sobu, Nita dimasukkan dalam tong hendak ditenggelamkan di laut oleh Letnan Cha dan Naito karena dianggap sebagai pengkhianat. Untung saja, bos segera datang dan meluruskan permasalahan ini. Karena Letnan Cha merasa bersalah pada Nita maka segera mengambil keputusan mengangkat Nita sebagai letnan menggantikan dirinya. Karena pengganti bos adalah Letnan Cha. Berita ini telah sampai di bar Little Song dan Hitomi meminta Hina merayakan kenaikan jabatan Nita sebagai letnan. Dengan segala informasi dari teman kelas Hina, Mita, Sobu, Utako dan Ansu cara merayakannya, maka Hina menyiapkan semua saran itu, mulai dari mengambil foto Nita, menata rumah, membeli bingkai foto, mencetak foto Nita, membeli sake tapi tidak berhasil maka Hina mengisi botol kosong sake dengan air, membeli bunga, membeli kue tart tapi karena uang tidak cukup maka Hina mengganti dengan garam yang dibentuk menjadi tart, telur ikan salmon yang dibentuk lingkaran dan yang terakhir adalah menyusun kotak tempat persembunyian Hina. Nita pun akhirnya pulang dengan membawa melon karena penasaran bagaimana Hina merayakannya. Selain itu, Nita juga merasa bersalah atas pesta yang dibuatnya, saat Hina hendak kembali ke dunia asalnya. Saat sampai, dan masuk dalam rumah, Nita terkejut dengan hal yang sudah disiapkan Hina karena tatanan Hina menyerupai perayaan kematian Nita. Ditambah melon yang dibawanya menyerupai drum kuil. Saat Nita bertanya-tanya di mana Hina, tiba-tiba muncullah Hina dari dalam kotak dan mengatakan selamat atas promosi Nita menjadi letnan. Nita menjawab, terima kasih. Kini kita bercerita tentang Hitomi yang ketahuan mamanya saat pulang malam setelah bekerja di bar Little Song. Saat Hitomi jujur atas pekerjaannya, Mama Hitomi malah tidak percaya. Malah menuduh Hitomi melakukan hal yang tidak-tidak. Keesokannya, Hitomi curhat pada Utako dan Nita. Utako pun menyarankan agar Hitomi membeli rumah dan hidup mandiri. Dengan paksaan dari Utako, akhirnya Hitomi membeli sebuah apartemen full furniture dari Nita. Setelah Hitomi curhat pada salah satu pelanggan bar atas kesulitannya melunasi rumah, pelanggan itu menawarkan pekerjaan paruh waktu, dan disusul pelanggan lain yang membutuhkan pekerja paruh waktu juga. Di tengah kesibukan Hitomi yang padat membuat Hitomi frustasi dan ingin berhenti atas semua pekerjaannya serta ingin menjadi anak SMP yang tugasnya hanya belajar.
Saat itu, Utako dan beberapa pelanggan ingin mengadakan pesta di rumah baru Hitomi. Hitomi pun memiliki rencana mengundang mamanya agar mama dapat meluruskan semuanya dan akhirnya Hitomi hanya menjadi seorang anak SMP saja. Semua tamu termasuk mamanya Hitomi hadir di rumah baru Hitomi. Segera semua tamu memperkenalkan diri pada mama Hitomi dan memuji Hitomi serta menawarkan pekerjaan tetap bagi Hitomi nantinya. Reaksi mama Hitomi malah menerima penawaran itu karena mengira hal itu adalah keinginan anaknya. Hitomi pun bertanya-tanya apakah keinginan dirinya yang sebenarnya. Suatu hari, Ansu menginap di rumah Nita karena bapak dan ibu Hayashi sedang berlibur berdua di pemandian air panas. Dan Ansu ingin memberikan waktu privasi bagi mereka, sedangkan Hina sedang pergi karya wisata ski. Nita membanding-bandingkan dalam hati antara Ansu dan Hina yang sangat berbeda, seperti Ansu ikut membantu membawa piring ke meja makan, mencuci piring setelah makan, membantu membersihkan pintu kaca, dan Ansu selalu terlihat ceria. Dan juga Ansu membantu membereskan pakaian yang dijemur. Nita merasa sangat iri pada pasangan Hayashi karena mendapatkan Ansu yang selalu membantu di segala hal, sedangkan Hina selalu tidak peduli. Lalu Nita mengajak Ansu untuk jalan-jalan. Nita berniat membuat Ansu kembali menunjukkan sifat keegoisannya. Pertama Nita mengajak ke akuarium besar, main bowling dan bermain di berbagai wahana. Tapi Ansu selalu tidak menunjukkan keegoisan malah selalu ceria dan mempedulikan Nita dengan ingin bermain dan bersenang-senang bersama. Hal itu membuat Nita seperti bermimpi bahwa Ansu adalah seorang malaikat. Keesokannya, Ansu pun kembali pada pasangan Hayashi karena mereka akan pulang di hari itu. Dan tiba-tiba Nita mendapat telepon dari wali kelas Hina mengabarkan bahwa Hina telah tersesat di gunung bersalju. Hina saat itu bersama Kengo, Takashi dan Hitomi. Mereka berempat tersesat di gunung dan akhirnya mereka membuat iglo yaitu rumah yang terbuat dari es. Malamnya datanglah hujan salju sangat lebat dan Hina keluar dari iglo ingin ke toilet. Setelah lama pergi dan tak kunjung kembali, teman-teman Hina mulai cemas dan terdengar suara langkah kaki yang sangat berat. Dan, muncullah Hina di depan pintu. Hina berkata dia melihat ada sebuah sinar, namun saat mereka semua keluar ternyata mereka tidak dapat melihat sinar itu dan mengira Hina sedang berhalusinasi. Dan teman-teman Hina masuk kembali di dalam iglo. Hina ikut masuk dan mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan spesial dan bisa terbang. Hitomi minta maaf dan memukul Hina dengan tujuan menyadarkan Hina karena Hitomi tidak percaya akan perkataan Hina. Hitomi pun segera memeluk Hina, Hina segera melepaskan pelukan Hitomi dan berlari keluar. Hitomi mengajak Kengo dan Takashi mengejar Hina. Di luar, mereka melihat Hina telah terbang, Hina kembali mengatakan dia memiliki kekuatan spesial. Hitomi pun segera mengeceknya dan ganti Hitomi diterbangkan oleh Hina. Kengo dan Takashi pun menjerit terkejut. Kengo dan Takashi pun memuji Hina, dan Hitomi merasa lega karena dengan kekuatan Hina besok bisa mendatangkan bantuan. Tiba-tiba Hina jatuh ke atas salju karena merasa kelaparan. Keesokannya, Hina mulai membuka mata dan Hitomi segera menuntun Hina keluar dari iglo serta meminta Hina untuk menutup mata. Ternyata mereka bertiga berakting membuka kedai sushi dan membuat sushi dari salju. Hal ini dilakukan agar Hina kembali kenyang dan mendapatkan kekuatannya kembali. Hitomi pun juga ikut makan sushi salju itu untuk meyakinkan Hina hingga Hitomi sakit kepala karena kedinginan. Demikian Kengo dan Takashi juga berusaha meyakinkan Hina. Setelah diam sejenak, Hina berkata jika berusaha lebih keras, Hina bisa menggunakan kekuatannya kembali. Lalu saat helikopter penyelamat lewat, mereka dapat melihat satu piring sushi salju yang sangat besar. Kengo, Takashi dan Hitomi segera melambai-lambaikan tangan pada helikopter itu. Hina pun terbangun di rumah sakit dan ditemani oleh Nita. Hina langsung mengatakan ingin makan telur salmon asli, dan Nita menjawab Hina selalu saja membuatnya khawatir dan Nita akan selalu menuruti keinginan Hina selama Hina hidup. 3 tahun kemudian di Tiongkok, Atsushi yaitu penyanyi grup band jalanan yang tampil bersama Hina sebelumnya, telah sampai di Tiongkok agar dapat mempelajari ilmu seperti Hina. Di sebuah sekolah seni bela diri manusia super yang didatanginya, dia melihat sebuah pertunjukan latihan memecahkan beberapa guci. Di sana ada Mao yang memecahkan guci-guci tersebut hanya dengan menyentuh pada satu guci saja. Semua orang yang melihat pertunjukan itu sangat kagum dan segera mendaftarkan diri masuk dalam sekolah bela diri itu.
Atsushi yang melihat Mao ingin mendekati tapi dihalangi oleh anggota sekolah. Mao pun masuk kamar dan mengingat kembali perjalanan Mao dari pulau terpencil hingga mencapai daratan Tiongkok menjadi tunawisma hingga Mao mencari uang dengan mengadakan pertunjukan di pinggir jalan mengangkat guci-guci besar. Saat itu Mao disaksikan oleh kepala sekolah seni bela diri maka Mao pun akhirnya bergabung pada sekolah ini. Bagi kepala sekolah, Mao adalah orang berharga dan dia tidak ingin Mao meninggalkan sekolah. Saat Mao makan siang sendiri, datanglah Atsushi menyapa Mao. Atsushi bercerita pada Mao tentang grup bandnya yang diwarnai dengan ilusi. Atsushi telah ke Amerika tapi yang ditemui hanyalah sulap saja. Lalu Atsushi melihat video Mao berdiri di atas tongkat, sehingga Atsushi segera mencari Mao karena ilusi inilah yang diinginkan Atsushi. Awalnya Mao tidak memperdulikan Atsushi dan menganggap Atsushi gila serta hendak pergi. Lalu, Atsushi mencoba menjelaskan bahwa dia ingin menunjukkan pada Hina bahwa dirinya juga bisa tanpa dia. Mendengar nama Hina, Mao menjadi tertarik dan menanyakan apakah Hina seperti boneka kayu buatannya ini. Atsushi menjawab betul, warna rambutnya mirip sekali. Mao menjadi menangis karena akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Lalu Mao setuju mengajari Atsushi asal Atsushi mempertemukannya dengan Hina. Atsushi setuju akan hal itu. Saat itu juga para anggota sekolah datang mengajak Mao untuk kembali, lalu Mao memutuskan untuk lari bersama Atsushi. Mereka pun dikejar oleh anggota sekolah bela diri itu. Di tengah jalan akhirnya Mao dan anggota sekolah berkelahi. Tentu saja, Mao dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu datanglah lagi sekelompok orang hendak menangkap Mao. Atsushi segera menawarkan diri untuk membantu, lalu Mao segera mengangkat dan melemparkan Atsushi pada kelompok yang baru datang itu. Lalu, kepala sekolah seni bela diri datang bertanya pada Mao apa yang terjadi. Mao menjelaskan ingin pergi ke Jepang. Di sini terjadi perdebatan di antara wakil kepala yang menentang kepergian Mao. Mao pun menjawab telah mendatangkan banyak murid sehingga mereka juga pasti telah mendapat uang banyak dari itu sehingga hutang Mao seharusnya sudah selesai. Kepala pun mengakui kemampuan Mao yang mendatangkan banyak keuntungan baginya. Tapi kepala memberikan satu syarat jika bisa menyelesaikan ujian akhir seni bela diri manusia super maka Mao boleh pergi. Ujian itu adalah menghancurkan mesin besi, kepala sekolah berkata tidak ada yang bisa memecahkan mesin ini. Mao pun segera maju menghadapi mesin besi yang terlihat mengerikan itu. Dalam sekejap Mao berhasil menghentikan putaran batang besi serta melemparkan mesin itu menembus dinding dan meledak hancur. Akhirnya, Mao diizinkan pergi ke Jepang untuk membuat cabang baru di sana dan mendapatkan banyak murid. Atsushi berkata bahwa dia adalah murid pertama, Mao setuju dan berkata berkat Atsushi pasti tidak akan kesulitan tinggal di Jepang. Atsushi, Mao dan satu orang perwakilan sekolah seni bela diri manusia super berangkat naik pesawat. Mao merasa senang karena sebentar lagi bertemu Ika dan mengatakan dia kehilangan bola serta bertemu dengan Hina dan Ansu. Demikian, tamat sudah cerita anime Hinamatsuri ini. Gimana pendapat kalian tentang cerita ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya.